Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal, salam sejahtera bagi para sobat kahor dimanapun kalian berada. Bersama Bang Fawa di sini. Sobat, coba kalian renungkan bagaimana rasanya jika kebenaran yang kalian ucapkan justru dianggap sebagai kegilaan oleh orang-orang tercinta kalian atau oleh orang dekat kalian. Bagaimana kalian apabila kalian terkurung dalam pasung kayu, ditemani aroma anyir, dan setiap senja tiba, kalian harus berhadapan dengan sosok mengerikan yang telah merenggut segalanya. Inilah kisah tentang seorang perempuan yang bernama Lastri. Beliau terkena ilmu hitam oleh seseorang yang sangat jahat. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kabar horor. Perempuan itu bernama Lastri. Dia seperti orang yang kehilangan ingatan. Saat senja mulai merayap, ia seringkali tiba-tiba menangis sesenggukan. Namun beberapa saat kemudian, ia akan berteriak lantang dengan nada yang menyeramkan. "Pergi, jangan sentuh dia. Pergi kamu setan!" Teriaknya memecah kesunyian desa. Padahal di luar rumah, pendar jingga dari matahari yang beranjak ke barat begitu indah. Cahayanya menerpa dinding kayu rumah Lastri, menyusup masuk melalui celah-celah sempit, seolah ingin menghibur jiwa yang terkurung di sana. Angin sore pun meniup manja dedaunan, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Meski terkadang gesekan sumbang antara batang bambu berterit mengusik pendengaran. Tapi Lastri tidak lagi bisa menikmati itu semua. 2 tahun belakangan, dunianya hanya sebatas ruangan gelap di bagian belakang rumah panggung itu. Ruangan temaram yang dingin, pengap, dan berbau menyengat dari kotorannya sendiri. Sejak dipasung oleh keluarganya, Lastri melakukan segala sesuatu di sana, dalam belenggu kayu yang mengunci pergerakannya. "Makan dulu, Las. Ini ibu bawakan nasi hangat." Suara lirih itu datang dari ibunya yang muncul di ambang pintu. Ibunya sangat telaten. Dengan tangan yang mulai keriput, ia menyuapi Lastri, membersihkan sisa kotoran, dan mengobati luka lecet di punggung anaknya akibat gesekan papan tempat tidur. "Sakit, Bu. Pedih," rintih Lastri saat daun obat ditempelkan ke lukanya. "Sabar, Nak. Ini biar cepat kering," bisik sang ibu. Air matanya sendiri hampir jatuh, namun ia tahan kuat-kuat. Senja itu menjelang azan maghrib, Lastri kembali terseduh. Ia melihat sosok itu lagi. Sebuah kepala perempuan tanpa tubuh melayang-layang di sudut ruangan. Matanya melotot seolah ingin copot. Lidahnya menjulur panjang, dan usus-ususnya menggantung basah penuh darah. "Kembalikan bayiku," bisik Lastri dengan suara bergetar hebat. Makhluk itulah yang merobek perut bayinya 2 tahun lalu. Lastri melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana sosok itu melahap buah hatinya yang baru berusia sepekan.
lalu pergi sambil tertawa melengking yang menyayat hati. Namun anehnya, saat orang-orang datang, perut bayi itu utuh tanpa luka sedikit pun. Tidak ada ceceran darah. "Kamu gila, Las. Anak kita meninggal karena sakit, bukan dimakan hantu," bentak suaminya kala itu, saat Lastri mencoba mengejar sesuatu yang tak terlihat dengan parang di tangan. "Aku melihatnya, Mas. Dia di sana, di atas pohon nangka itu," teriak Lastri histeris. Ketidakpercayaan keluarga dan warga desa, ditambah aksi Lastri yang membahayakan dengan senjata tajam, berujung pada kesepakatan pahit. Pasung. 6 bulan setelah pemasungan, suaminya menyerah. "Aku tidak tahan lagi, Bu. Dia bukan Lastri yang dulu. Aku ingin hidup normal," pamit suaminya sebelum menceraikannya dan menikah lagi dengan Widi, perempuan dari desa sebelah. Kini, sosok kepala itu kembali muncul di hadapan Lastri, melayang mendekat hingga aroma amis darah menusuk hidung. Aku sudah membunuh anakmu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat dirimu sekarang, terikat seperti binatang. Aku sudah mengambil semuanya darimu. "Diam! Diam kamu!" teriak Lastri histeris, membuat rantai pasungnya beradu dengan lantai kayu, menimbulkan suara gedak-gedak yang keras. Di luar rumah, Hasan, seorang pemuda yang sedang berlibur di rumah pamannya, menghentikan langkahnya saat mendengar teriakan itu. "Suara apa itu, Maman? Kedengarannya mengerikan sekali," tanya Hasan kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan menghela napas panjang sembari menyesap kopinya. Itu Lastri. Sudah 2 tahun dia begitu, San. Gila sejak anaknya meninggal, kata Pak Ihsan, pamannya Hasan. Tidak dibawa ke rumah sakit, Paman?" tanya si Hasan. "Pernah, San. Kata dokter dia depresi berat. Tapi orang tuanya tidak punya biaya untuk rawat inap lama-lama. Akhirnya ya dipasung. Daripada mengamuk bawa parang ke rumah tetangga," kata Pak Ihsan. Hasan terdiam. Matanya menatap ke arah bagian belakang rumah panggung yang tampak suram itu. Paman," panggil Hasan pelan. "Apa dia pernah dibawa ke orang pintar? Maksudku, gejalanya memang mirip depresi. Tapi instingku mengatakan, ini bukan sekedar penyakit medis," kata Hasan. Pak Ihsan menoleh, menatap keponakannya dengan kening berkerut. "Maksudmu ada hal lain yang mengikutinya?" tanya Pak Ihsan. Kenangan masa kecil Hasan berputar seperti film usang. Ia ingat betul bagaimana ia dan Lastri sering berlari di pematang sawah, tertawa tanpa beban. Mendengar kabar Lastri sekarang, hati Hasan terasa mencelos. Paman, apa keluarganya tidak pernah mencoba membawa Lastri ke orang pintar?" tanya Hasan memecah keheningan di teras rumah Pak Ihsan pamannya. Pak Ihsan menghela napas. Asap rokoknya mengepul tipis. "Zaman sudah berubah, San. Di sini orang lebih percaya dokter, puskesmas, atau bidan desa. Lagi pula Pak Narto itu orangnya lurus. Dia takut dibilang musyrik kalau bawa-bawa dukun," kata Pak Ihsan. Tapi ini bukan sekedar depresi, Paman," bantah Hasan pelan namun tegas. "Tadi pas saya lewat di samping rumahnya, bulu kuduk saya berdiri. Ada hawa dingin yang tidak wajar di sana," kata Hasan. Hasan memang bukan pemuda biasa.
Sejak kecil, ia memiliki kelebihan untuk melihat apa yang tersembunyi dari mata awam. Sebuah bakat ataukah kutukan yang sering membuatnya dianggap aneh oleh teman-temannya di kota. Selepas Isya, Hasan memantapkan hati. Ia melangkah menuju rumah panggung kayu yang tampak merana itu. Ketukan pintunya disambut oleh seorang pria paruh baya dengan wajah yang jauh lebih tua dari usia aslinya. "Assalamualaikum." "Siapa ya?" tanya pria itu sangsi. "Ini Hasan, Pak Narto, keponakan Pak Ihsan. Masih ingat?" kata Hasan. Mata Pak Narto melebar. Setitik binar muncul di sana. "Ya Allah, Hasan, kamu sudah besar sekali, Le. Ayo masuk." "Bu, ini ada Hasan datang," kata Pak Narto. Bu Narto keluar dengan langkah guntai, namun tersenyum tulus menyambut Hasan. Di meja kayu yang kusam, 2 cangkir kopi dan segelas teh panas dihidangkan. "Maaf ya, San, rumahnya berantakan," ujar Bu Narto sambil menyeka sudut matanya. "Kamu pasti sudah dengar tentang Lastri," kata Bu Narto. Sudah, Bu. Itulah alasan saya kemari. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu," kata Hasan sungguh-sungguh. Pak Narto menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Kami bingung, San. Dokter bilang dia stres. Tapi cara dia berteriak, cara dia menunjuk-nunjuk ke langit-langit, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengejeknya. Kami ingin bertanya pada orang pintar, tapi tidak tahu harus kemana." Tiba-tiba, percakapan mereka terhenti. Indra penciuman Hasan menangkap aroma anyir yang luar biasa busuk, seperti daging busuk yang direndam darah segar. Hasan menelan ludah. Ia melirik Pak Narto dan istrinya. Namun mereka tampak tenang-tenang saja, seolah penciuman mereka telah tumpul oleh waktu. Pergi! Jangan dekati aku! Pergi!" Teriakan melengking dari arah belakang rumah membuat Bu Narto terlonjak. "Itu Lastri, kumat lagi dia," kata Bu Narto. Pak, boleh saya lihat Lastri sekarang?" pinta Hasan dengan nada mendesak. Pak Narto ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. "Ikutlah, tapi tolong jangan takut melihat kondisinya," kata Pak Narto. Begitu kaki Hasan melangkah masuk ke ruangan gelap di belakang. Matanya langsung tertuju pada sudut ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Di sana, melayang-layang mengelilingi Lastri yang terpasung, adalah sosok mengerikan. Kepala perempuan dengan wajah hancur. Mata melotot merah, dan usus yang menjuntai dari lehernya yang terputus meneteskan cairan gelap ke lantai. Makhluk itu sedang berbisik di telinga Lastri yang menangis histeris. "Kurang ajar!" bentak Hasan tiba-tiba. Suaranya menggelegar di ruangan sempit itu. "Hei, pergi kamu! Jangan berani-berani menyentuhnya lagi!" kata Hasan. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Lastri berhenti berteriak dan menatap Hasan dengan mata kosong. Pak Narto dan istrinya terperangah. Mereka saling pandang dengan bingung karena hanya melihat Hasan membentak dinding kosong. Namun, makhluk berkepala itu berhenti terbang. Ia memutar kepalanya 180 derajat ke arah Hasan. Matanya yang merah menyipit, menatap tajam dengan rasa kaget sekaligus amarah karena keberadaannya terendus oleh manusia biasa. "Kamu
bisa melihatku. Desis makhluk itu dalam frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh telinga Hasan. Suasana di ruangan sempit itu mendadak kacau. Pak Narto dan istrinya mundur teratur. Wajah mereka pucat pasti melihat Hasan bergerak lincah, merunduk dan menangkis udara kosong. Menjauh! Jangan sentuh dia! Teriak Hasan. Di mata Hasan, makhluk itu menggeram dahsyat, mencoba mencakar wajahnya dengan kuku-kuku imajiner yang tajam. Namun, entah kekuatan apa yang merasuki Hasan. Setiap kali tangan pemuda itu menghentak, makhluk itu terpelanting. Akhirnya, dengan teriakan melengking yang memekakkan telinga, hanya terdengar bagi Hasan dan Lastri. Sosok kepala itu terbang menembus celah atap, hilang ditelan kegelapan malam. Hening sejenak. Lastri yang tadinya meronta, kini perlahan menyandarkan tubuhnya yang kurus ke dinding kayu. Matanya yang cekung menatap Hasan dengan getaran emosi. "Hasan, itu kamu?" bisik Lastri. Suaranya parau dan hampir habis. "Maaf, kamu harus melihatku seperti ini. Aku memalukan ya," kata Lastri. Hasan mendekat. Ia berjongkok di depan pasung kayu itu tanpa rasa jijik. "Jangan bicara begitu, Las. Kamu temanku. Kamu tidak gila. Aku tahu sekarang," kata Hasan. Hasan menoleh ke arah Pak Narto dan Bu Narto yang masih mematung di ambang pintu. "Pak, Bu, apa yang dikatakan Lastri selama ini benar. Sosok itu nyata," kata Hasan. Tapi bagaimana bisa? Kami tidak melihat apa-apa." Tanya Pak Narto dengan suara yang bergetar. "Itu bukan hantu biasa, Pak," jawab Hasan tegas. Wajahnya mengeras. "Itu manusia, seseorang yang sedang mengamalkan ilmu hitam pesugihan dan awet muda. Mereka mengincar bayi di bawah 40 hari sebagai tumbal. Jika mereka punya anak perempuan, anak itu akan dikorbankan jadi budak jin, dipaksa makan daging mentah di dalam kamar gelap sampai jadi setengah setan," kata si Hasan. Bu Narto menutup mulutnya ngeri. "Ya Tuhan, jadi anak Lastri?" "Iya, pelakunya ketagihan darah bayi. Semakin banyak dia makan, semakin cantik dan menggairahkan wajahnya di siang hari," lanjut Hasan. "Tapi dia punya kelemahan. Dia harus kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit. Jika tubuh aslinya hancur atau terkena sinar matahari saat jiwanya berkelana, dia akan mati," kata Hasan. Hasan memperbaiki posisi duduknya. Matanya menatap tajam ke arah kedua orang tua itu. "Kita harus cari tahu siapa dia. Cirinya, matanya selalu terpicing silau kalau siang hari. Dan dia tidak akan pernah keluar rumah saat maghrib." Apa ada perempuan seperti itu di sekitar sini, Bu, Pak?" kata Hasan. Ruangan itu sunyi, sampai tiba-tiba suara lirih Lastri kembali terdengar. "Dia selalu mengejekku, San," ucap Lastri. Air matanya mengalir membelah debu di pipinya. "Setiap dia datang, dia berbisik. Katanya dia sudah memakan bayiku dan mengambil suamiku. Aku tidak paham maksudnya. Aku pikir itu hanya halusinasiku karena aku terlalu rindu pada Mas Dadang," kata Lastri. Hasan tertegun. Ia melirik ke arah Bu Narto. "Mengambil suaminya? Apa maksudnya ya, Bu?" tanya Hasan. Lastri menatap ibunya dengan tatapan bertanya-tanya. "Bu,
kenapa Mas Dadang tidak pernah datang lagi menjengukku? Apa dia juga percaya kalau aku gila? Tanya Lastri. Mendengar pertanyaan itu, pertahanan Bu Narto runtuh. Ia jatuh terduduk di lantai tanah sambil terisak hebat. Maafkan Ibu Las, maafkan kami. Kenapa Bu? Ada apa? Desak Lastri. Suaranya mulai naik. Dadang sudah pergi nak. Tangis Bu Narto pecah. Setahun yang lalu dia menceraikanmu. Dia sudah menikah lagi dengan perempuan dari desa sebelah. Namanya Widi, kata Bu Narto. Lastri terdiam. Tubuhnya mendadak kaku. Kata-kata makhluk itu kini berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Widi, gumam Hasan. Otaknya mulai menghubungkan benang merah yang mengerikan. Malam semakin larut. Suara burung hantu dan jangkrik bersahut-sahutan menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Setelah membacakan beberapa doa di setiap sudut ruangan untuk membentengi tempat itu, Hasan berpamitan. Namun, langkahnya terhenti di depan pasung kayu itu. Pak Narto, tolong buka pasung ini, ujar Hasan tenang namun tegas. Pak Narto terperanjat. Tapi San, kalau dia mengamuk lagi bagaimana? Kami takut dia menyakiti diri sendiri atau warga. Hasan menatap Lastri yang kini tampak jauh lebih tenang. Lastri tidak gila, Pak. Dia hanya ketakutan karena tidak ada yang percaya padanya. Jika pasung ini dibuka, jiwanya akan merasa lebih bebas. Percayalah pada saya, kata si Hasan. Dengan tangan gemetar, Pak Narto melepas balok kayu itu. Benar saja, Lastri hanya terdiam. Ia memijat pergelangan kakinya yang lecet dengan mata berkaca-kaca. Hingga pagi tiba, suasana rumah itu berubah drastis. Tidak ada lagi tangisan pilu atau teriakan histeris yang biasanya memecah fajar. Pagi harinya, Hasan kembali ke rumah Lastri dengan rasa penasaran yang membuncah. Ia ingin menggali informasi tentang istri baru Dadang, mantan suaminya Lastri. Pak, apa Bapak atau Ibu pernah bertemu dengan istri barunya Dadang? Tanya Hasan sambil menyeruput kopi pagi. Bu Narto menggeleng lesu. Tidak pernah, San. Sejak mereka menikah, kami seolah putus hubungan. Kabarnya perempuan itu dari desa seberang, tapi tak ada warga sini yang benar-benar mengenalnya, kata Bu Narto. Kecurigaan Hasan semakin menguat. Ia memutuskan untuk mendatangi rumah Dadang dengan sebuah rencana. Tidak sulit mencari rumah itu. Papan nama bertuliskan servis dinamo Pak Dadang, terpampang jelas di depan sebuah rumah yang tampak cukup asri. Permisi, Pak Dadang, sapa Hasan ramah. Dadang yang tangannya hitam legam terkena oli mendongak. Iya, mau servis apa Mas? Kata Dadang. Ini Pak, saya mau tanya-tanya ongkos reparasi dinamo pompa air. Katanya Pak Dadang paling jago di sini, jawab Hasan bersilat lidah. Hasan cukup lihai. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia sudah duduk di samping Dadang, mengobrol seolah kawan lama, sambil berpura-pura membantu memegang obeng. Hasan terus mengamati gerak-gerik di dalam rumah. Oh, tolong buatkan kopi satu lagi. Ada tamu ini, teriak Dadang ke arah dalam. Tak lama kemudian, seorang perempuan keluar membawa nampan.
Begitu langkahnya mendekat, jantung Hasan berdegup kencang. Bukan karena kecantikannya, melainkan karena aroma anyir yang menusuk hidung. Persis seperti yang ia cium di rumah Lastri semalam. Istri Dadang tampak terkejut melihat Hasan. Matanya sedikit terpicing saat terkena pantulan cahaya matahari dari seng atap bengkel. Ia hanya meletakkan kopi tanpa sepatah kata pun, lalu bergegas masuk kembali. Istri saya memang agak pendiam, Mas. Maklum, orang baru, ujar Dadang sambil tersenyum bangga. Hasan menyesap kopinya, mencoba tetap tenang meski hatinya bergejolak. Wah, beruntung Pak Dadang punya istri rajin. Tapi kok kelihatannya dia pucat sekali, Pak. Apa dia sedang sakit? Tanya Hasan. Dadang menghentikan pekerjaannya sejenak. Wajahnya berubah sedikit serius. Sebenarnya dia sibuk mengurus neneknya, Mas. Sejak kami menikah, istriku membawa neneknya tinggal di sini, kata Dadang. Hasan memasang telinga lebar-lebar. Oh, ada orang tua juga di dalam ya, Pak Dadang, kata Hasan. Iya, tapi saya sendiri jarang melihatnya, bisik Dadang pelan. Kami bahkan tidak tidur sekamar kecuali Selasa malam. Selebihnya, istri saya tidur di kamar besar di belakang untuk menjaga neneknya yang sakit. Katanya si nenek tidak suka ada orang asing. Jadi ya saya pun dilarang masuk ke kamar itu, kata Dadang. Pak Dadang tidak merasa aneh? Itu kan rumah Bapak sendiri, pancing Hasan. Dadang terkekeh canggung. Ya mau bagaimana lagi, Mas? Saya sayang istri. Lagi pula sejak menikah dengannya rezeki saya lancar. Hanya saja... Dadang menggantung kalimatnya, lalu menggeleng. Hanya saja, sudahlah. Hasan terdiam. Kamar besar di belakang, nenek yang tidak mau terlihat, dan aroma bangkai. Potongan-potongan itu mulai menyatu di kepala Hasan. Hasan menyusun kepingan teka-teki itu di kepalanya. Jika Selasa malam adalah satu-satunya waktu mereka tidur sekamar, berarti malam-malam lainnya adalah waktu bagi sang istri untuk berburu. Dan malam ini bukan hari Selasa. Pak Dadang, pompa air paman saya sepertinya mati total. Boleh saya antar nanti malam sekalian kita ngopi lagi? Ujar Hasan sambil berpamitan siang itu. Oh, boleh Mas Hasan. Bawa saja, kebetulan antrean kerjaan sedang kosong, jawab Dadang tanpa curiga. Singkat cerita, malamnya suasana mencekam menyelimuti desa. Langit memerah pekat, pertanda badai akan segera turun. Suara kata di sawah bersahutan, namun mendadak bungkam saat motor tua Hasan melintas membelah kesunyian. Setibanya di rumah Dadang, pria itu sudah menunggu di teras yang diterangi lampu neon seadanya. Jemari Dadang yang kasar dengan cekatan mempreteli mesin pompa air itu. Wah, ini mah hangus dinamonya, Mas Hasan. Kawatnya sudah gosong begini, ujar Dadang sambil menunjukkan gulungan tembaga yang menghitam. Saya gulung ulang besok pagi ya. Ongkosnya 200.000. Lusa baru beres, kata Dadang. Oh, siap Pak. Ini uangnya, saya bayar di depan saja, sahut Hasan sembari menyerahkan lembaran uang. Setelah merapikan alat-alatnya, Dadang masuk ke dalam rumah. Tak lama, ia keluar membawa 2 gelas kopi hitam yang uapnya mengepul. Hasan menyesap kopi itu, lalu mengernyit tipis. Kok rasanya beda dengan yang tadi siang, Pak? Pancingnya. Dadang tertawa hambar.
Oh, iya Mas Hasan, ini seduhan saya sendiri. Istri saya sudah masuk kamar sejak maghrib tadi. Katanya neneknya sedang rewel, tidak bisa ditinggal, kata Dadang. Hasan meletakkan gelasnya. Ia menatap Dadang dengan tatapan serius yang membuat suasana mendadak dingin. Oh, Pak Dadang, saya ingin bicara jujur tentang Lastri dan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada bayi Bapak 2 tahun lalu. Suara Hasan merendah. Dadang menghentikan hisapan rokoknya. Maksudmu apa Mas Hasan? Jangan bahas orang gila itu lagi, kata Dadang. Lastri tidak gila, Pak. Makhluk berkepala terbang yang dia lihat itu nyata. Itu manusia yang mengamalkan ilmu hitam untuk awet muda dan pesugihan. Syaratnya adalah memakan isi perut bayi. Papar Hasan tenang namun tajam. Dan makhluk itu dia meninggalkan tubuhnya di malam hari untuk mencari mangsa, katanya lagi meneruskan. Wajah Dadang memerah. Ia menggebrak meja kayu di depannya hingga kopinya tumpah. Jaga mulutmu Mas Hasan. Kamu bertamu ke sini hanya untuk menuduh istriku setan. Keluar kamu, kata Dadang. Saya tidak menuduh siapapun, Pak, potong Hasan cepat sebelum Dadang sempat berdiri. Tapi saya tanya pada Bapak, apa wajar seorang istri melarang suaminya masuk ke kamarnya sendiri? Apa wajar ada aroma bangkai setiap kali dia lewat? Pak, jika Bapak yakin dia manusia biasa, buktikan sekarang. Panggil dia keluar, kata si Hasan. Dadang gemetar karena amarah. Baik, akan kupanggil dia. Akan kubuktikan kalau kamu hanya membual. Dadang melangkah lebar masuk ke dalam rumah. Hasan mengikuti dari belakang, berdiri di ruang tengah. Widi, keluar sebentar. Ada tamu, teriak Dadang sambil mengetuk pintu kamar belakang. Sunyi. Tidak ada sahutan. Hanya suara rintik hujan yang mulai jatuh di atas atap seng. Dadang mengetuk lebih keras lagi. Kali ini hingga pintu itu bergetar. Widi, buka pintunya, kata Dadang. Dadang mencoba mengintip lewat lubang kunci. Namun, di dalam sangat gelap. Hanya ada pantulan temaram lampu minyak yang bergoyang. Ia segera menyambar kunci cadangan yang tergantung di tembok ruang tengah. Suara kunci yang berputar terasa seperti dentang lonceng kematian di telinga Dadang. Ia mendorong pintu itu perlahan. Bau anyir yang sangat busuk langsung menyeruak keluar. Jauh lebih kuat dari sebelumnya hingga membuat Dadang mual. Widi, bisiknya lirih. Di atas tempat tidur, di balik kelambu yang kusam, tampak sesosok tubuh yang terbujur kaku, ditutupi selimut tebal. Namun, bagian leher ke atas selimut itu tampak kosong. Tidak ada gundukan kepala yang seharusnya berada di atas bantal. Lampu minyak di pojok kamar bergoyang tertiup angin yang entah datang dari mana. Dadang mematung. Tangannya mencengkram kusen pintu hingga buku-buku jarinya memutih. Di atas balai-balai, tubuh istrinya duduk bersila. Namun di atas leher itu, kosong. Hanya menyisakan lubang menganga yang gelap. Hasan, istriku, kepalanya hilang, teriak Dadang seraya terhuyung mundur. Hasan segera masuk dan menyalakan lampu tempel yang lebih terang. Cahaya kuning seketika menyapu ruangan. Benar saja, tidak ada nenek sakit yang diceritakan Widi selama ini. Yang ada hanyalah raga tanpa kepala yang memancarkan aura dingin kematian. Tenang Pak Dadang. Tarik napas dalam-dalam.
ujar Hasan sambil memegang bahu Dadang yang gemetar hebat. Ini yang saya katakan tadi, jiwanya sedang berkelana mencari mangsa. Sekarang, dengarkan saya. Geser tubuh itu, Pak. Cukup beberapa sentimeter saja, kata si Hasan. Kenapa harus digeser, San? Tanya Dadang dengan suara parau. Jika posisinya berubah, koordinat gaibnya akan kacau. Dia tidak akan bisa menyatu kembali dengan raganya sebelum matahari terbit. Jika dia gagal kembali saat subuh, dia akan mati. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini, jelas Hasan tegas. Dadang menatap tubuh yang pernah ia peluk itu dengan rasa ngeri bercampur perih. Namun, bayangan bayi laki-lakinya yang tewas mengenaskan kembali muncul. Dengan tekad bulat, ia mendorong bahu kaku itu hingga bergeser dari posisi aslinya. Aku ikhlas, Mas Hasan. Biarlah dia pergi dengan caranya sendiri, kata si Dadang. Singkat cerita, waktu merambat lambat. Suasana menjadi sunyi senyap, hingga bau anyir yang sangat busuk tiba-tiba memenuhi kamar. Dia datang, bisik Hasan. Tiba-tiba suara kepakan daging basah terdengar di luar jendela. Plak, plak, plak. Sebuah kepala perempuan dengan usus menjuntai melayang masuk, menembus kegelapan. Mata makhluk itu merah menyala, melotot ke arah Hasan dan Dadang dengan kebencian murni. Makhluk itu meraung, sebuah suara yang hanya bisa ditangkap oleh batin Hasan. Ia mencoba menerjang, namun Hasan dengan sigap merunduk. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasan merapal doa dengan lantang. Makhluk itu menjerit kesakitan, meliu-liu di udara seperti cacing kepanasan, sebelum akhirnya melesat keluar jendela, menjauh dari cahaya doa yang dipancarkan Hasan. Apa yang terjadi, Mas Hasan? Aku hanya mendengar suara angin mendesis, tanya Dadang bingung. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia marah karena jalannya tertutup. Dia tahu ajalnya sudah dekat, jawab Hasan tenang. As-salatu khairun minan naum. Saat azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan, suasana mendadak berubah berat. Tiba-tiba, seorang nenek bungkuk berambut putih panjang muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya keriput dengan tatapan mata yang sangat jahat. Di tangannya, ia menjinjing kepala Widi yang sudah pucat pasi. Itu neneknya Widi, bisik Dadang ketakutan. Nenek itu mengabaikan mereka. Ia melangkah mendekati Raga yang terduduk di balai-balai. Dengan gerakan kasar, ia menjejal masukkan usus dan jantung yang bergelantungan ke dalam lubang leher tubuh itu. Setelah kepala terpasang, si nenek meniup tengkuk Widi. Push! Asap putih mengepul. Seketika itu juga, si nenek bungkuk lenyap dari pandangan, seolah menguap di telan bumi. Nenek itu bukan manusia, Pak Dadang, kata Hasan sambil menatap tubuh Widi yang kini sudah utuh, namun tak lagi bernapas. Dia adalah jin pengabdi yang selama ini disembah istrimu. Wujud aslinya adalah genderuwo. Dia hanya mengembalikan kepala itu agar jasad istrimu terlihat wajar saat ditemukan warga nanti, kata Hasan. Dadang mendekat, menyentuh tangan Widi yang sudah dingin membeku. Tak ada air mata, hanya ada rasa lega yang amat sangat. Singkat cerita, pagi harinya, warga desa Gempar
mendengar kabar kematian mendadak istri Dadang. Dadang hanya mengatakan istrinya meninggal saat sedang menjaga neneknya yang sakit. Nenek yang kemudian dikabarkan menghilang misterius. Hasan berdiri di kejauhan, memperhatikan kerumunan warga yang melayat. Rahasia gelap itu terkubur bersama jasad Widi. Tak lama kemudian, ia berjalan menuju rumah Lastri. Ia melihat teman masa kecilnya itu kini sudah duduk di teras rumah, menatap matahari pagi dengan senyum yang tulus. Teror senja itu telah berakhir. Belenggu di kaki Lastri telah lepas, dan belenggu gaib yang menghantui desa itu pun telah sirna. Selesai. Demikian cerita kali ini para sobat Kahor. Semoga kalian merinding dan terhibur. Apabila kalian mempunyai cerita yang ingin Bang Fawa sampaikan, kirim lewat emailnya Bang Fawa. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.